Beredar di media sosial, netizen mengunggah status tentang mantan Menteri Pertanian mengajukan perlindungan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama sejumlah orang mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Padahal ketika pengajuan itu status Syahrul belum ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK maupun dugaan kasus kepemilikan senjata api ilegal oleh Polri. Salah satu unggahan netizen tersebut seperti terlihat di akun Twitter Naisa Putri 14 yang menuliskan status, Cemen Lobro Profesor Dr. Masasih pengecut. Hadapi dengan jantan kalau gak salah kenapa takut? Kemudian diunggah tautan berita detik.com yang berjudul, Syahrul Yassin Limpo minta perlindungan ke LPSK. Berita tersebut mengulas tentang Menteri Pertahanan, Mentan, Syahrul Yassin Limpo, SYL, mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK. Selain Mentan SYL, ada 3 orang lain yang mengajukan permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. Kabar tersebut mencuat setelah beredarnya foto surat tanda terima permohonan perlindungan saksi kepada LPSK. Dalam surat itu, tertulis permohonan perlindungan saksi yang diajukan Mentan SYL tercatat pada Jumat, 6 Oktober 2023, pukul 17.57 waktu Indonesia Barat. Keempat orang yang memohon perlindungan kepada LPSK ialah Mentan SYL, Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta, Ajudan Mentan bernama Panji Haryanto, dan seseorang bernama Hartoyo. Telah diterima pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, pukul 17.57 WIB, surat permohonan perlindungan saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, demikian bunyi surat tersebut. Disebutkan, surat itu diserahkan kepada Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK, Muhammad Ramdan. Wakil Ketua LPSK, Maniger Nasution, mengatakan setiap orang dipersilakan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Kita belum dapat info tetapi secara umum kita tentu mempersilakan siapapun. Tentu LPSK menunggu saja kalau ada kabar-kabar begitu, kata Maniger saat dimintai konfirmasi detik.com, Sabtu, 7 Oktober 2023. Di konfirmasi terpisah, Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi mengatakan pihaknya akan memberi informasi. Di lain sisi ketika Syahrul Yassin Limpo mengajukan perlindungan ke LPSK pada Jumat, 6 Oktober 2023, posisinya belum diumumkan sebagai tersangka oleh KPK tetapi Menko Polhukam Mahfud MD mengaku sudah mendapat informasi Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka di KPK. Sementara itu salah manfaat menjadi justice kolaborator adalah mendapatkan hukuman yang ringan. Hal tersebut sudah dirasakan oleh Baradae yang menjadi pembongkar kasus misteri kematian Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Ferdi Sambo. Atas perannya sebagai justice kolaborator Baradae hanya divonis ringan 1,5 tahun. Padahal jaksa penuntut umum menuntutnya 12 tahun penjara. Sementara itu portal hukumonline.com mengangkat artikel berjudul Justice Kolaborator, Dasar Hukum, Hak, dan Perlindungannya. Justice Kolaborator adalah pelaku yang berperan sebagai saksi dalam penegakan hukum. Seorang Justice Kolaborator memiliki 2 peran sekaligus, yakni sebagai tersangka sekaligus saksi yang harus memberikan keterangan dalam persidangan. Kemudian, seorang Justice Kolaborator berperan sebagai kunci penting dalam penegakan hukum. Peran atau fungsi justice kolaborator ini antara lain untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Memberikan kesaksian dalam proses peradilan. Ketentuan mengenai justice kolaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama ini diatur dalam beberapa peraturan, antara lain UU 13, 2006 sebagaimana yang telah diubah oleh UU 31, 2014. Ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU 31, 2014 menerangkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Mengacu ketentuan tersebut, berarti salah satu syarat menjadi justice kolaborator adalah ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.